قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عظمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita taufik dan hidayah untuk menunaikan satu perintahnya, yaitu salat fardu maghrib, dan kita melaksanakannya sesuai dengan contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berjamaah. Salat kita ikut Allah, taat Allah. Lagu kalau kita tidak ikut contoh maka tidak sempurna, bahkan bisa ditolak. Kalau kita order sama tukang lemari atau tukang kursi untuk dibikinkan satu set kursi dan meja dengan contoh yang sudah ada, maka kalau tidak sesuai dengan contoh itu bisa di cancel, bisa ditolak. Apalagi sholat, amal-amal agama ini kalau tidak sesuai dengan contoh maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaksanakan semau-maunya, di luar waktunya, ya, tidak dilaksanakan sesuai dengan contoh, dengan cara berjamaah di awal waktu. Waktu sholat ini hadirin yang menentukan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan nabi, bukan malaikat, bukan ulama, bukan dari Kemenak. Yang menentukan waktu salat itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan dalam Al-Quran, Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu Allah fardukan, wajibkan kepada orang-orang beriman, kitaban mawquta, waktunya sudah ditetapkan. Ya, waktu subuh itu kapan, waktu zuhur itu kapan. Ya, di dalam surat Al-Isra Allah firmankan, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ini waktu salat. Hendaklah kalian mendirikan salat liduluki syamsi, mulai matahari condong ke barat, yaitu dua waktu, zuhur dan asar. Liduluki syamsi ila ghasaqil lail, sampai permulaan malam, yaitu maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr, dan bacaan Al-Quran ketika salat fajr, salat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya bacaan Al-Quran ketika salat subuh itu mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Kenapa waktu subuh dilaksanakan ketika terbit fajar siddiq? Ya, karena ketika fajar siddiq itu terbit atau muncul, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seluruh makhluknya kekuatan, energi yang hanya bisa diserap dengan salat. Bisa diambil itu energi yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk makhluknya yang namanya manusia, yaitu dengan gerakan salat, ruku', sujud, berdiri. Jadi kalau orang salat subuh di luar dari pada waktu yang sudah Allah tetapkan itu, ya, qada, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di pagi hari itu. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita kekuatan untuk salat maghrib, mengikuti perintah Allah dan dilaksanakan sesuai dengan contoh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak semua orang Allah berikan, walaupun rumahnya dekat dengan masjid, padahal bahkan mepet temboknya dengan masjid. Kalau Allah tidak kehendaki dia naik ke masjid, dia tidak bisa naik. Kenapa? Bukan karena dia tidak mau sebenarnya, tetapi Allah tidak suka dinaiki rumahnya sama orang itu.
Sebenarnya kan harusnya kita ngeri loh. Kita nggak boleh naik ke masjid, nggak bisa naik ke masjid itu. Jangan sombong. Harusnya kita merasa bersedih karena kita tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk menaiki rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting ada yang menyampaikan, ada yang mengajak kita. Pentingnya dakwah. Dalam surat Fussilat Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapakah yang paling baik perkataannya mimman da'a ila Allah, daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan dakwah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menantang makhluknya, hambanya, bahwa hanya perkataan orang-orang yang mengajak kepada Allah itu adalah perkataan yang terbaik. Ya, daripada ngajak ke tempat lain atau selain daripada Allah Subhanahu wa taala, itu pasti kecewa nanti. Tapi kalau kita ajak manusia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala senang. Dan kalau tidak ada dakwah, kita mungkin tidak kenal agama Islam. Tidak ada orang yang mengajak. Ya, ini pentingnya kita mengajak satu sama lain. Alhamdulillah masih ada hari ini orang yang mengajak. Nanti akan tiba masanya tidak ada lagi orang yang mau mengajak. Dia narak milih bira-ira, adik baik, nia jak nia. Nah, itu bukan orang Islam, itu bukan orang beriman. Orang-orang beriman ini dia harus mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar. Itu standar iman. Kalau sabda Rasulullah SAW, "Marra'a minkum mungkaran." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran dilakukan di depan matanya, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia rubah dengan tangan. Ini standar iman yang paling tinggi, mengajak atau merubah keburukan, kemaksiatan menjadi ketaatan. Standar iman yang paling tinggi yaitu yughayyirhu biyadihi, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Makna tangan di sini adalah kekuasaan, kemampuan, kesanggupan. Kepala desa punya kekuatan, kemampuan, kesanggupan kepada rakyatnya untuk memerintahkan dia berbuat baik, mencegah rakyatnya berbuat buruk. Ya, polisi, tentara, orang tua terhadap anaknya dan keluarganya punya kekuasaan, kewenangan untuk mencegah mereka berbuat keburukan dan mengajak mereka berbuat baik. Marra'a minkum mungkaran. Barang siapa di antara kalian yang menyaksikan kemungkaran dilakukan di depan matanya, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia rubah dengan tangan. Ini tingkat iman yang paling tinggi. Fa illam yastati', kalau tidak sanggup dengan tangannya, dia tidak bisa grab dia. Ya, selabik. Mun selabek ya kan. Grab itu selabik lah bahasa kita. Ya. Dia grab orang-orang, dia giring, dia ajak dia orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yastati', kalau tidak punya kekuatan, fa bilisanih, maka hendaklah dia menggunakan lisannya. Apa yang kau lakukan itu tidak boleh. Itu bukan orang beriman yang melakukan hal ini. Itu kan sudah azan. Kenapa kau tidak datang memenuhi panggilan azan? Itu kekuatan lisan. Anak-anak kita, istri kita di rumah sudah azan dikumandangkan tapi belum sholat, maka kita harus mengatakannya. Kenapa kalian tidak sholat? Sudah segera waktu sholat. Ini menggunakan lisan. Fa illam yastati', kalau tidak sanggup juga berbicara, mungkin sungkan sama bosnya, atau mungkin sama bapaknya dia sungkan, sama ibunya, ya. Pakai apa? Fa biqalbi, maka hendaklah dengan hati. Maksudnya membenci kemungkaran walaupun dengan hati. Dia pakai tangan tidak sanggup, berbicara juga tidak bisa. Fa biqalbi, maka dia harus benci dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, sabda Rasulullah. Ini adalah tingkatan iman paling rendah. Membenci kemaksiatan dalam hati itu adalah tingkatan iman yang paling rendah. Kalau orang sudah tidak membenci kemaksiatan, lamun dengan nden gedek gita seriuk serminan dengan berbuat jahat, berarti wahdinara iman. Berarti mereka tidak memiliki iman dalam dirinya. Dia sudah keluar imannya.
Apalagi kalau dia yang bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ini derajat iman. Jadi penting kita mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Ubadah bin Samit. Beliau sampaikan bahwa Rasulullah berwasiat kepadanya, "Ausani Rasulullah, ausani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kekasihku Rasulullah mewasiati aku dengan 7 hal. Bisab'i khisalin, dengan 7 wasiat. Tapi dalam hadis ini cuma 4 yang dijelaskan. Yang pertama, la tusyriku billahi syai'a wa in quti'tum aw harraqtum aw sullibtum. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Walaupun engkau dipotong-potong, dibakar atau disalib. Saking pentingnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini dosa besar. Dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Di dalam akhir surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih." Barang siapa yang berharap, berkeinginan untuk berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Jangan dia menyekutukan Allah di dalam setiap ibadahnya. Nabi maksud ini kita. Satu ketika Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu terlihat sedang menangis, dilihat oleh sahabatnya. Maka sahabatnya bertanya kepada Syaddad, "Ya Syaddad, ma yubkika? Kenapa engkau menangis? What are you crying for?" Kenapa engkau menangis? Maka Syaddad mengatakan, "Syai'an sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu pernah aku mendengar sesuatu Rasulullah bersabda, "Fadzakartuhu," dan aku sekarang ingat. "Fa'abkani," maka aku menangis, katanya. Rasulullah bersabda, "Saya sangat khawatir kepada umatku nanti akan menjadi syirik. Atakhawwafu ummati asyirk." Maka Syaddad bertanya, "Ya Rasulullah, atusyriku ummatuka min ba'dik?" Apakah umatmu nanti akan menjadi syirik sepeninggalmu? Maka Rasulullah bersabda, "Na'am, iya." Lema sepeninggal isiin Rasulullah, umat ini ya menjadi syirik. Syirik itu artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, "Ama ya'buduna syamsan wala qamaran wala hajaran wala wathanan." Akan tetapi umatku nanti tidak akan syirik, tidak akan menyembah matahari, tidak menyembah bulan, tidak menyembah patung berhala, tidak menyembah batu. Walakin yura'una bi'a'malihim. Akan tetapi dia memperlihatkan amal-amalnya, riya terhadap amal. Lamun darah dengan kita njak semilih-milih dan sembahyang, atau riak niki umpamanya, riak dalam arti mempertontonkan, memperlihatkan, mempegitak, memperetuk-retuk dengan lain. Ini untuk amal-amal sunnah, maksudnya solat-solat sunnah, puasa-puasa sunnah. Lamun solat fardu jak dinarak langan tia riak. Kata Imam Al-Ghazali kembin, karena solat fardu 5 waktu niki semua orang Islam, laki dan perempuan yang akil balik dikenai kewajiban solat. Dendek kenakan lamun terbarak kanak-kanak makin angkat wam tak sembahyang, segera kak barak mendak kak sembahyang. Wajib katanya Imam Syafi'i. Ada yang sak kepenggitan tentang dengan sembahyang fardu, ada yang sak ndek teparan, ndek mencari sembahyang. Kembin, saya enggak sembahyang fardu niki wajib tegawe dengan cara berjamaah bagi laki-laki. Wajib dizahirkan kata Imam Syafi'i. Salat fardu 5 waktu niki kita.
Sebab kalau anda tidak kelihatan di masjid solat berjamaah, anda boleh difitnah orang kanggo teparam dia mencari sembahyang. Lamun le negara Islam dengan dia sembahyang eno kanggo te sembelih. Niki si wajib sembahyang fardu niki. Lagu dengan ngebang di masjid jamak-jamak doang pada. Umparan sembahyang 5 waktu ndek wajib apa? Salat fardu 5 waktu niki bagaimana kewajibannya? Oh, sangat mengerikan. Lamun dia tahu nganjang tokol entan. Lamun dia tahu tokol tinduk entan sembahyang. Lamun dia tahu dengan tinduk isyarat. Lamun dia tahu isyarat umuman di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sembayangan dia kena si wajib sembayang. Lagu ia mun pada tinggalang paling cepat ditinggal kata Imam Al-Ghazali adalah salat. Yang paling mudah ditinggal sama orang. Dan semel kepenggitan kadu kecopong lawan dekeriahan. Ya. No, kata ulama, sai-sai girang buka kecopong ngelik dengan umum di tempat umum dan kanggo jari imam. Termasuk fasik kata ulama. Mula lawan makan den kadu kecopongan den tutup kepala. Maka den kanggo jadi imam. Si penting kita jaga amal. Den dek kadu selanu kontek. Kan aurat. Mun paran tutup aurat itu hanya di dalam sholat saja. Di luar sholat pun harus tutup aurat dimanja dengan mama. Ini misalnya kontek mumparan dengan ninen dek. Tidak boleh kita memperlihatkan aurat walaupun laki-laki. Wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Auratnya laki-laki antara pusar dan lutut. Di dalam fikih kita apa istilahnya itu bahwa la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka wajib menutup nih. Ini memperang sembahyang doang. Orang yang masih membuka aurat di luar solat menandakan dia belum mendapatkan hakikat solat. Orang yang sudah mendapatkan hakikat solat itu apa? Di dalam solat dia menutup aurat, maka di luar solat dia harus menutup aurat. Di dalam solatnya dia menjaga pandangannya, ndek keluar lain mata menentang. Kalau dia bisa menjaga pandangannya di dalam solat, maka ini akan dia bawa ke dalam luar solat. Dia tidak akan memandang wanita yang bukan mahramnya. Inilah munarak dengan liwat ni nak bawa mulusan sangkai pun. Ndek nang manangkah sere panjang kenilip. Kan ditganggu. Kata Sayyidina Ali, ingat? Pandang pertama halal, pandang kedua haram. Ini dia bilang rizki katanya. Masa disia-siakan? Tak boleh. Kalau ulama muhaqqiqin, ulama hakikat, ulama taqwa mengatakan dia terkanggo kita sandal dengan nina. Sandal doang dia terkanggo kita. Kembali lamun serius sandal dengan nina. Selapu membayangan berembe kira-kira ruang tomat. Lagu lamun ulama fatwa kanggun kembali ndek kanggo. Mbem turut. Saya nggak pasti ngeres hati angen otak kita. Lagu hatawa Pak Ustaz, timanja tawa. Orang yang benar-benar mendapatkan hakikat solat, di dalam solat itu ada salam kiri kanan. Maka di luar solat dia mengucapkan kasalam. Saya kancen berdait dia kenan. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nimun kenal doang kancen bersalam. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, ciri kiamat sudah dekat adalah nanti orang Islam hanya mengucapkan salam kepada orang-orang yang dia kenal saja. Kalah sih dengan Bima. Lamun dengan Bima, saya kancen berdait, pasti dia bilang Assalamualaikum. Ucapkan salam kepada siapa saja yang kita dengar, tapi jangan kepada wanita.
Ni dara balu dong. Assalamualaikum. Jog dengan nina dia terganggu capang salam. Bareh mun jawab, lamun jawab mun dengar suaranya wanita itu adalah aurat. Apalagi Waalaikumsalam. Sudah. Ini penting ini. Kita fikir boleh kan selama ini? Lagu kena menemani keluarga doang. Lagu timan keluarga lah masalah agama enggak ada urusan. Ini kadang saya sering dibilang, keras sekali Pak Ustadz. No, saya tegas. A, B, B gitu. Nggak bisa makanya kalau kita bertanya kepada Ustadz itu, kata ulama, kepada Tuan Guru, jangan terlalu sering bertanya, ini apa hukumnya Pak Ustadz, Tuan Guru gitu. Lama-lama kalau Tuan Gurunya dikasih amplop, bisa saja dia rubah yang halal jadi haram. Yang halal menjadi haram, haram jadi halal. Maka caranya bagaimana kalau kita bertanya pada ulama? Ya ulama, ayo syekh, ya ustaz, Tuan Guru, bimbing saya, ajarkan saya, tunjukkan saya bagaimana cara saya amal yang bagus. Gitu. Lamun tak ingat-ingat ni luik salah sebenarnya. Dia minta meleng bain. Kita sudah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita banyak-banyak tundukkan pandangan. Lamun melampa, timam jadi kena pita potokan alur baik. Maruan dengan batu telang batu. Percaya kan? Betul nak daiten. Itu bagus itu. Itu orang tawadhu' namanya. Rasulullah bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah." Barang siapa yang tawadhu', merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya. Ya, kalau kita lihat wanita yang bukan mahram, segera tundukkan pandangan. Nemun. Alhamdulillah katanya. Itu tidak boleh, menyebabkan hati kita menjadi gelap. Menyebabkan hati kita. Jangan lain-lain nangan lawan mama aran. Nina be masih iya den kanggo pedasang lalu dengan mama. Ngirina ustaz agak gantengan, buka sedikit Pak Ustaz. Tirainya. Demas lang pada sang bau kan. Ya baru niki takziah yang di Sadi. Jadi itu yang ada rumahan yang menghadap banyak sekali kan dikelilingi sama jamaah. Begitu yang berbalik mau menghadap ke laki-lakinya, ibu-ibu di sini, jangan deh Anda ngam Tuan Guru katanya. Mungkin ketuan demen nam telek ke mana nggih katanya. Memandang wajah udah. Agak ya tawa. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali untuk kita mengingatkan, saling mengingatkan. Penting sampaikan kebenaran. Sampaikan saja. Bagaimana hebatnya menyampaikan? Lae di menuah jari Ka'bah. Tetembok isi Nabi Allah. Saya tembok Ka'bah Ibrahim. Saya jari peladen Ismail. Terus Nabi jari anjahan. Batu apa namanya? Hijr Ismail. Maqam Ibrahim. Itu batu itu. Kalau Nabi Allah Ibrahim naik batu itu, maka kalau dia semakin tinggi nembok, maka batu itu ikut naik. Ya jadi lift. Ya you are right man. Jadi kalau kita habis tawaf, disunahkan sholat di belakang makam Ismail. Makam Ibrahim. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Boleh tapi kalau kita lagi ramai itu ujung baru kita dapat. Nah, setelah selesai di tembok Ka'bah, maka Allah berfirman kepada Ibrahim, "Wa'adzin fid nasi bil hajj." Panggil semua orang manusia untuk datang haji. Dalam tafsir dikatakan, Ibrahim bertanya, "Ya Allah, bagaimana mungkin mereka dengar ya Allah? Mereka jauh-jauh." Ini pentingnya menyampaikan, bira-ira. Anden dek milih mati nani, lemak sangat sak mati tak milih mati. Anden dek milih tayang kojok masjid nani, lakukan wah kesampean. Ira berjamaah, lamun dek milih nani sang lemak sak jari tanah. Yang pun nenget. Tiang dalam dakwah ampura
tahaddus bin ni'mah. Tinggal sampaikan saja. Nanti tiba-tiba ada orang yang tidak kami pernah lihat atau kenal. Dia bilang apa? Untung dulu Pak Ustadz pernah sampaikan, saya masih teringat. Membaca gelen. Itu pentingnya kita mengajak kepada kebaikan. Ini dalilnya ini dalam surat Al-Hajj. Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk memanggil orang untuk naik haji. Padahal baca ketahuan. Lagu apa firman Allah? Setelah Nabi Ibrahim bertanya, berembin tanah dengar. Sampaikan saja, nanti aku yang akan sampaikan ke telinga-telinga umat ini. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ, panggillah manusia bil hajj ya'tuka rijalan, maka dia akan datang laki-laki kepadamu, min kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq, dari negeri yang jauh, remote area, we call it in English, it's remote area. You understand? Dengan menggunakan unta yang kurus, ya. Maka penting kita sampaikan, Pak. Ya, sampaikan saja. Jumpa seorang, jumpa setiap orang, sampaikan. Kalau ada orang terlalu semangat dia bicarakan dunia, katakan dunia sementara, Pak. Akhirat selama-lamanya. Gitu. Timanja turis. Come on, you have to say also to them. Tell them, because they don't understand. Mereka tidak tahu bahwa dunia ini sementara. Akhirat Allah kuasa, makhluk sok kuasa. Akhirat, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Manusia ini sok kuasa. Ini kan kuasa lagi duduknya di sini. Sok kuasa aja. Siapa yang duduk kan? Allah. Sok bisa bicara. Yang berikan kemampuan berbicara siapa? Allah. Sampean-sampean sok mendengar aja. Yang memberikan kemampuan mendengar siapa? Allah. Tadi pagi sudah disampaikan. Telinga ini tidak bisa mendengar. Kenapa kita bisa mendengar? Karena Allah meletakkan sifat basar di telinga kita. Sifat sami' di telinga kita. Kalau Allah cabut sifat sami' itu, maka telinga ini there is no function. Tidak ada fungsinya sama sekali. Ya, dia kedok. Ya, طالع. اللغة العربية نقول طالع. ليش تطالعني؟ Engkau tahu dengar. Lamun waktu cabut sifat sami' atau sama' yang ada pada telinga. Karena Allah mendengar itu maha mendengar tanpa telinga. Tapi kalau manusia mau mendengar, dia harus ada telinga. Banyak orang punya telinga, lagu dia ini dengar. Ya, di dalam surat Al-An'am Allah jelaskan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tetapi mereka tidak bisa mendengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi mereka tidak bisa menggunakan matanya untuk melihat. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak faham. Hum kal an'am, firman Allah. Mereka itu seperti binatang. Bal hum adall, bahkan lebih dahsyat, lebih hina, lebih buruk daripada binatang. Jadi dengan saat dengar bang lagu dan cara tayak masjid, orang azan 5 kali mu speaker lamun tu timuan mak malik entan berembentan sendiri man ngebang. Pertama baca Quran dulu 13 menit. Okey, entah baca apa saja, apa murattal itu. Setelah itu tarahim. Tarahim itu 5-6 menit, Pak. Salatu wassalamu alaik. Ini tentang salib mondok lah di bodak. Saya senang sekali ini, sehingga teman-teman banyak yang kenal saya hanya gara-gara suara ini kita. Ya Imam al-Mujahidin, ya Rasulullah. Dulu saya punya teman namanya Muaz dari Suluman. Ya. No, Muaz namanya, tapi sekarang dia tinggal di Malaysia. Itu bagus sekali suara azannya dulu. Oke, terakhir 6 menit. Setelah begitu, kemudian azan, sudah 3 nih. Begitu selesai azan, mulai anak-anak bersolawat. Mari berjamaah sholat. Nyanyi macam-macam sudah dia. Enggak juga datang. Bebai lain pada kedok-kedok lalu.
Kami tidak bisa disalahkan, karena kami sudah menyampaikan. Kami setiap bulan 3 hari Pak, keliling di setiap masjid untuk datang menyampaikan hal ini. Lagu arak sak terima, arak sande pada mun kriyah dah, belin seni anak. Lagu dengan ojok Malaysia bertahun-tahun jadi cari kriyan. Padahal mau ngapain ke sana untuk cari dunia? Anden 3 tahun nanti macam Jepang, Korea lain terlalu kontrak 3 tahun. Anden 3 tahun itu lihat kebon tak mau tugas. Anden berjumat 3 tahun. Tapi istrinya senyum-senyum saja. Ini di kampungnya beliau ini ada orang ditinggal sama suaminya pergi ke sana. Sampai 2 kali menikah istrinya baru dia pulang. 2 kali nebalu. Dia berangkat suami kiriman kepeng. Iya mun kadu merari. Coba. Kena entan temenin entan. Tuti malah ketahan. Ini penting. Ada juga yang satu ini sudah dia bikin rumah. Tinggal dia mau resmikan rumahnya. Ternyata pulang apa? Mayatnya pulang. Peti mati dikirim. Itu kalau orang cari dunia, kenapa tidak ada yang menghinanya, membulinya? Tetapi kamu yang sampaikan agamanya Allah Subhanahu Wa Taala, angkat luit lalu rawa sempada. Kami memang dilarang untuk berbicara, tapi ini kesempatan. Dia punya kesempatan untuk berbicara kepada semua orang. Ande nak dengan semua berfikir sama dengan sahabat, dan perlu belin seninana untuk menyampaikan agama. Dan mungkin dengan Indonesia beragama Islam. Saya mumparan jauh agama jauh ke Indonesia. Siapa yang bawa agama Indonesia ke Indonesia? Burung, angin, air, lautan? No, arak dengan sekawan belin seninana kan. Datang aja kete aja magamu yang pun beragama Islam. Kan kamu dia mikir no. Terus sejarah dulu kita SD itu bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia para pedagang dari Gujarat, ya lekak. Inilah alun kalau pedagang jauh agama. Lamun pedagang jual agama pasti dia sibuk dengan dagangannya. Coba lihat orang-orang jualan hari ini, membenenget sembahyang, kaling nak lalu aja dengan fikirkan, come on you are smart. Dai lagu saya nggak kemben lain. Orang-orang itu, orang-orang Arab yang datang ke Indonesia menyebarkan agama karena lama tinggal di Indonesia, supaya mungkin nanti bekalnya habis, berdagangan. Dia jualan, sambilan dia tetap tapi dakwah. Mau terus diminum maju dagangan, dan Belanda mengatakan, oh pedagang yang bawa agama Islam ke Indonesia. Ya lekat Belanda orang, ya licik Belanda dan disadu. Yang membawa agama itu dai Pak. Kalau bukan dai nggak mungkin. Gerah nak lalu pedagang no. Pasti sibuk dengan dagangannya, dengan bisnisnya, dengan ekonominya. Ini yang harus kita luruskan niat ini Pak. Satu orang ulama mengatakan, almarhum sudah meninggal. Saya berkeyakinan sejauh agama Islam ojok Indonesia para pedagang dari Gujarat atau dari Tanjung Harapa dari Afrika, maka kalau dia tidak bertaubat dia akan kekal di dalam neraka jahanam. Nah, ini fatwanya beliau itu, Kiai Mukhlisun. Niki penting untuk kita luruskan niki lho. Tiang nuwah sekolah masih layak aja iyo nih berangan-angan. Lagu akhirnya tiang coba baca. Iya pedagang dari Gujarat tetuna pendek. Akhirnya tiang baca satu buah buku, namanya judul bukunya itu Umar radhiyallahu anhu. Pada zaman Rasulullah SAW, Rasulullah mengirim sahabat 70 orang ke Kamboja. Dan sampai hari ini masjid yang dibangun oleh sahabat itu masih ada di Kamboja. Lumbar ke sana. Yang diamiri pimpinan rombongannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah 2 tahun dia di Kamboja, orang sudah banyak Islam, maka mereka ingin kembali ke Madinah ketemu Rasulullah SAW. Tapi orang Kamboja mengatakan, loh katanya di mana ada manusia engkau akan pergi. Di balik gunung ini, gunung Himalaya maksudnya, di sini banyak sekali orang-orang manusia, yaitu orang Cina. Maka sahabat bertanya, belum bintan doa jauh ketuh.
Maka orang Cina itu mengatakan, kalau kalian mengitari gunung ini, yang keliling gunung ini, Batlangan, terus Jog Daya, Jog Timur, diperlukan waktu setahun yang mak sampai itu. Lagu lamun seberang gunung Himalaya ini, waktunya hanya 4 bulan. Maka sahabat ini musyawarah, 70 orang ini. Akhirnya diambil keputusan, sahabat mendaki gunung Himalaya. Dengan menggunakan surban-surban mereka, mereka ikat itu yang kadung naik, pakai manjat. Mendaki gunung Himalaya, bayangkan. Di zaman sahabat ternyata sudah ada orang mendaki gunung Himalaya. Hari ini kalau ada orang yang sanggup datang ke Himalaya, langsung dikasih sertifikat internasional. Dia tidak tahu sahabat sudah pernah melewati gunung Himalaya. Demi apa? Demi agama. Maka sampailah mereka sahabat ini, yang sampai di seberang, sampai di Cina, sisa cuma 6 orang. 64 orang syahid di atas gunung. Ini menjadi saksi bahwa sahabat pernah menyampaikan agama walaupun nyebrang gunung. Sampai dia di seberang, dalam riwayatnya dikatakan sahabat-sahabatnya dia tahu bahasa Cina. Bagaimana mau dakwah? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas minta sahabat-sahabat yang 5 atau semuanya 6 orang untuk salat hajat 2 rakaat. Buat sahabat merubah sesuatu itu seperti membolakkan tangan. Selesai mereka salat 2 rakaat, maka Sa'ad bin Abi Waqqas minta kepada 5 orang sahabat ini, buka mulut kalian. Maka sahabat membuka mulutnya. Sa'ad bin Abi Waqqas letakkan tanah Cina di lidah-lidah sahabat. Automatically mereka bisa berbahasa Cina. Lemat sambungan Malik. Karing sejelun dek-dek. Hari mula mak cemoh sebenarnya, harus mengundang temula. Mau siapkan amplop. Lagu ndin pada datang ni kekolak. Baik, nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa faham dan amalkan. Amin. Kelihatannya tiang marak ruan dengan murka atau menggah atau sili. Sili niki bahasa Inggris sebenarnya. Lagu dibakukan ke dalam bahasa Sasak. Sili itu artinya bodoh. Jadi selaput dengan saat nyikalun sili, nyikalun bongol. Ya. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita. Subhanallahumma bihamdi, subhanakallah hamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.